di mana kita akan membahas yang pertama, benarkah Tuhan Yesus dituhankan mulai tahun 325 Masehi? Kemudian, bagaimana Alkitab menyatakan Yesus adalah Tuhan? Setahu saya, semenjak saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam perjalanan keimanan saya, dan terlebih setelah saya menjadi hamba Tuhan. Saya melihat di YouTube, di media, bahwa seringkali dilakukan debat-debat terbuka tentang Yesus. Debat lintas agama, bukan hanya sekali. Memang iman kita, kekristenan atau Yesus itu terlalu sering dibedah di atas meja. Dibedah secara terbuka maupun dengan lintas agama. Kalaupun yang lain agamanya tidak bisa dibedah dan tidak mau dibedah atau didebat. Nah, saudara, mengapa harus selalu Yesus Tuhan yang didebat dan dibicarakan? Kenapa kalau ya agama yang lain atau orang lain dibahas udah langsung berbeda suasananya? Tetapi itulah Tuhan, karena memang Dia adalah Tuhan sepanjang waktu. Karena Yesus adalah juga sentral Alkitab dan sentral dunia ini, karena memang semuanya harus berorientasi kepada Yesus. Karena memang Dia adalah tokoh sepanjang masa, tokoh yang sangat fenomenal, yang tiada duanya, tiada taranya, dan memang pribadinya sangat menarik. Hal inilah yang sangat penting saudara kita pelajari malam hari ini. Kalaupun saya biasanya adalah berkhotbah, menyampaikan dengan secara emosional, dengan segala bagaimana berkhotbah, tetapi saya akan mencoba dalam membedah. Benarkah Yesus Tuhan itu dimulai Tuhan sejak tahun 325, di mana konsili Nisea waktu itu? Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, tidak sedikit orang berpikir, terlebih agama seberang atau yang bukan Kristen, yang bukan beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu dituhankan adalah pada tahun 325. Sebagaimana saudara-saudara sekalian yang belajar dalam sejarah gereja juga, bahwa pernah terjadi sebuah konsili, yaitu konsili Nisea namanya, sebuah kongres itu di Nisea. Nisea itu sekarang adalah di Inix, Turki. Inix, Turki, di kota Inix di daerah Turki. Nah, waktu itu ada sebuah ajaran yang memberikan pengajaran yang mempengaruhi kekristenan, yaitu pada yang disebut ajaran Arius, di mana Yesus, dia mengajarkan Yesus adalah serupa, ya, substansinya dengan Bapa. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir dan bertanya siapa itu Yesus, dan juga mengajarkan hal yang lain. Dan pada waktu itu juga banyak ajaran-ajaran yang menentang bahwa Yesus bukan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah itu juga ada pengajaran yang mengikuti dia. Ya, pada tahun saya mau sampaikan muridnya si Arius itu, karena dia saudara memiliki pengajaran Yesus adalah substansinya dia sama dengan Allah Bapa. Lalu dia juga memiliki murid yang namanya Polikarpus, si Polip, tahun 70 sampai tahun 155. Artinya apa? Ajaran Arius dengan Polikarpus waktu itu sudah sekali adalah pengikut dia seorang uskup di daerah Smyrna yang ditulis dalam Alkitab. Itu adalah sekitar tahun 70. Lalu bagaimana dengan tadi tuduhan orang yang berkata bahwa Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen adalah mulai tahun 325? Saya pikir itu salah. Itu tidak benar. Dan juga orang ada yang mengaku itu golongan pengajar atau teolog Kristen
yang namanya Ignatius dari Antioquia. Itu adalah pada tahun 98 sampai tahun 117. Lalu bagaimana dengan tuduhan mereka? Orang Kristen bertuhankan Yesus, diresmikan atau dilantiklah Yesus di situ tahun 325. Demikian juga Irenaeus tahun 115 sampai 150. Ini adalah juga murid Polikarpus. Tadi saudara, Polikarpus adalah salah seorang murid daripada ajaran Arius. Dan juga ini Irenaeus adalah tahun 115 sampai 150. Dia itu juga adalah muridnya si Polikarpus. Ada juga Tertullius tahun 160 sampai tahun 2215. Ada juga Origen tahun 185 sampai tahun 254. Padahal Konsili Nicea adalah tahun 325. Nah, orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus, yang memang sengaja saudaraku, yaitu menyesatkan banyak orang. Mereka berkata bahwa orang Kristen melantik Yesus menjadi Tuhannya adalah di Konsili Nicea di Turki pada tahun 325. Itu adalah tuduhan palsu. Itu adalah tuduhan yang salah. Dan banyak sekali saudara-saudara sekalian, orang berkata seperti itu. Itu sebabnya sampai ada debat yang diselenggarakan oleh orang-orang tertentu, khususnya dari Dirjen Kristen. Ada khususnya dari panitia membuat begini temanya. 101 bukti bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Itu dalam spanduknya. 1001 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada debat begitu, dan salah satu dari Islam adalah Mualaf Marga Nababan. Dulu jadi orang Kristen, baru kemudian juga kalau tidak salah saya itu Marga Simajuntang. Kalau dari orang Kristen, Evangelis Ibrahim Sarifuddin, baru juga ada Dr. Marga Siahaan, dan sekaligus juga yaitu Joshua Teo. Itu perdebatan yang luar biasa juga, sangat menarik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini saya sampaikan supaya jangan sampai nanti terseret. Saya mau katakan, mengapa terjadi iman rasuli, pengakuan iman rasuli? Ini kan banyak orang Kristen nggak ngerti atau nggak tahu dasarnya pengakuan iman rasuli. Kenapa Anda? Karena banyaknya pengajaran-pengajaran yang palsu yang mencoba menyusup, saudara, ya supaya orang tidak percaya tentang Allah Tritunggal, tentang Yesus adalah Tuhan. Maka para bapak-bapak gereja pendahulu membuat sebuah dalil-dalil yang disebut itu adalah pengakuan iman rasuli. Dan ini adalah harga mati buat orang penganut Trinitarian atau Trinitas gitu ya. Penganut paham Trinitas. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya Pendeta Fabri, putra-putra Gembala Sidang Gereja Gebirawa Indah Kota Batam menyampaikan bahwa sesungguhnya tuduhan yang berkata Yesus adalah Tuhan dilantik tahun 325 Masehi itu adalah tuduhan yang palsu, tuduhan yang tidak berdasar. Karena kalau Bapak Ibu membaca seperti yang saya katakan tadi, jemaat di Smyrna di dalam Wahyu pasal 2 tentang yang disebut itu ya, yang disebut Wahyu pasal 2 atau pasal 3 itu yang disebut jemaat di Smyrna, di situ Polikarpus adalah pengikut Kristus yang disebut tahun itu adalah sekitar saya katakan tadi tahun 70-an Masehi. Artinya 30 tahun lebih, sekitar 40 tahun setelah Yesus mati. Nah, padahal Konsili Nicea tahun 325, artinya mereka sudah menyebut Yesus adalah Tuhan. Mereka sudah menyembah Yesus adalah Tuhan. Bukan berarti setelah mereka yang katakan kita dilantik oleh orang Kristen tahun 325. Bukan. Jadi itu salah. Lalu sekarang mempersingkat waktu karena biasanya saya memakai waktu 30 menit semuanya dalam program obat tidur.
Ya, saat ini memang saudara menginginkan menyampaikan berita-berita tentang doktrin supaya jangan banyak orang-orang Kristen disesatkan, terutama para pendengar program Obat Tidur, ya. Bagaimana Alkitab menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan. Oleh karena itu saya akan membaca buat kita semua. Yang pertama, dari kitab Kolose pasal 1 ayat 17. Ini menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, bukan mulai tahun 325. Dia, saudara, dikatakan dalam ayat 17 demikian. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Itu berbicara tentang waktu yang tidak bisa kita pikirkan dengan rasu kita. Maksudnya Yesus adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini adalah berbicara Yesus adalah Tuhan karena segalanya ada di dalam Yesus. Itu adalah berbicara tentang kebesaran Tuhan. Itu adalah berbicara bahwa Yesus adalah pribadi pencipta langit dan bumi. Itu adalah pribadi yang memang betul-betul Tuhan. Ini natsnya. Kemudian saya akan membaca juga dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8. Nah, ini menunjukkan, Alkitab menunjukkan bahwa memang dia adalah Tuhan. Sejak mulanya orang manusia, orang memahami atau sejak kekekalan, dia adalah Tuhan. Demikian kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8 saya akan membaca buat kita semua. Lihat, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nas ini berbicara dia, Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan itu dikatakan bahwa datangnya dari Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Itu adalah berbicara tentang ketuhanan Yesus. Bahwa sesungguhnya dia sudah ada sejak kekekalan. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang keilahiannya dan ketuhanannya, yang paling menarik adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan kepada kita semua. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau nats ini berkata awalnya adalah firman. Firman itu adalah logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan dia, maksudnya firman itu. Dan kalau kita membaca firman itu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Dan yang paling menarik ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada pun yang telah terjadi dari segala yang telah ada dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan dalam hidup itu adalah terang manusia. Sesungguhnya Yesus yang menjadi firman, yang firman adalah yang menjadi manusia, dikatakan dia adalah bersama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Artinya apa? Itulah keilahian dan ketuhanannya. Dan memang dia adalah Tuhan. Namun saya mau katakan kepada kita semua, orang percaya atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Dia tetap Tuhan. Orang percaya dia akan datang. Yesus adalah Tuhan dan dia akan datang menjemput mempelainya. Orang yakin atau tidak, memang dia akan menjadi mempelai dan dia akan datang kelak.
Dia adalah mempelai prianya kita. Jadi beruntunglah Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena apa? Karena kita mempercayai Dia adalah Tuhan. Kemudian saya membuka lagi Yohanes 1 ayat 14. Memang banyak ayat-ayat, tapi sengaja nanti hanya tinggal sedikit lagi akan saya baca. Yohanes 1 ayat 14 itu yang saya katakan tadi, Yesus telah menjadi manusia. Dan saat ini Yohanes 14 ayat 9 ya. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, Filipus, saudara, bersama dengan itu, yaitu Thomas juga. Saudara, dia berkata, tunjukkanlah kalau engkau adalah Tuhan. Jadi bagaimana engkau masih mampu berkata begitu? Bukankah saya katakan dari dulu, kalau kalian sudah melihat aku, kalian sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itulah berbicara tentang ketuhanan. Ketuhanan Yesus. Artinya saudara, nats itu berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia dengan Bapa adalah satu. Dan perhatikan kalau dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ketika dia mengajarkan para murid-murid tentang bagaimana penggembalaan kawanan domba, dia katakan dia adalah gembalanya dan domba itu adalah manusia atau kita sendiri. Dan dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 30, demikian dia saya tanpa membaca nats Alkitab lah, karena ini adalah model para hamba Tuhan, khususnya penginjil seperti saya. Saya juga adalah seorang penginjil ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itu ayat 27. Dan memang kalau orang sudah percaya Yesus, sudah ditebus, harus mengikuti Yesus. Dan ayat 28. Dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Dan tidak seorang pun yang bisa merebut mereka, dan mereka tidak akan binasa. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi itu perkataan Tuhan Yesus dicatat oleh wartawan Yohanes waktu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itu menunjukkan ketuhanan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Itu berbicara tentang Allah Tritunggal. Dan dia memang menyebutkan di situ aku dan Bapa adalah satu, adalah berbicara tentang bagaimana kawanan domba menjamin domba itu, saya dan saudara, bahwa kelak akan masuk surga karena dia telah sediakan surga buat saya dan saudara-saudara sekalian. Dia adalah pribadi memang Gembala Agung yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau, yang membawa kita ke padang rumput, yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau, yang menuntun kita kepada air yang tenang. Nah, luar biasa. Tapi garis bawahi, kelebihan kita adalah karena dia sudah memberikan hidup yang kekal. Kita telah memperolehnya. Ininya yang tidak disadari banyak orang. Sehingga banyak orang bermain-main. Kalau pendeta mengatakan datang bergereja harus menyembah Tuhan, bla bla bla, kita memberi ucapan syukur, langsung gini kan gitu ya. Tapi saya mau katakan, kita bersyukur kita menerima hidup kekal dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan, tapi